Farid, ya, ya, Wafi ya. Wafi mana Wafi? Farid kan? Kamu sini dong. Dan saya didampingi oleh Farid, oleh Wafi dan Ibu Ade. Lalu kemudian karena Rahmat kemarin ada pendampingan di Polda Metro. Jadi saya update bahwa kemarin saya, Fadel, Martin sudah diperiksa di Polda Metro terkait laporan Nikita Mirzani terhadap saya tentang yang membuka data kependudukan Undang-Undang Kesehatan. Alhamdulillah semua berjalan dan kita sudah dapat cerita bahwa Loli juga menjelaskan apa yang saya jelaskan. Nah, lalu kemudian sekarang ini di Polres Metro Jaksel sedang menunggu hasil visum. 1-2 hari ini ada pemberitahuan dapat hasil visum, maka langsung dipanggil Nikita Mirzani. Kemudian kasus laporan saya Undang-Undang IT, itu saya dihubungi penyidik, kita koordinasi ke sana. Ada perbaikan sedikit. Laporan Pak Umar terhadap Nikita Mirzani juga sedang dalam proses. Jadi nggak ada yang tertunda. Nah, baik, itu poinnya ya. Nah, poin yang kedua tentang tadi sekali lagi Hotman Paris. Kalian harus datang supaya terbuka semua mata. Karena tidak boleh saya ungkap di sini kecuali di persidangan. Dan itu boleh live. Nah, yang ketiga tentang ombudsman. Kemarin saya dengan Wafi dan Bu Ade ke ombudsman. Ombudsman itu punya kewenangan untuk satu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi penanganan sebuah masalah institusi to institusi. Dan dalam hal ini adalah terkait dengan pelayanan publik. Boleh pribadi, boleh organisasi. Dan justru selama ini posisi ombudsman itu kurang terak di media karena mungkin perannya tidak dijelaskan. Sebenarnya kalau dilihat dari segi hak asasi ada di Komnas HAM, dari segi administrasi dan kewenangan pelayanan publik yang tidak melaksanakan tugas dengan baik ada di ombudsman. Saya yakin lewat kasus Loli ini akan terungkap ke permukaan. Nah, dalam hal penanganan perkara atau kasus ini yang kami laporkan, pihak ombudsman telah menunjuk Pak Farid untuk berkoordinasi dengan Wafi dan Rahmat tentang dokumen-dokumen yang akan kami tambahkan, itu ya. Dan hal ini tentu kami tidak akan beranggapan, tidak akan anggap ini main-main. Setelah dari sini saya sudah punya agenda akan ke DPR RI, bertemu dengan Komisi 3 DPR RI dan komisi yang menangani perempuan dan anak. Nanti kita akan lihat seperti apa, kapan nanti saya info kepada teman-teman. Begitu. Tapi kabar Loli sendiri udah update belum? Apa? Kabar Loli sendiri apa udah update? Ya, saya tidak punya kewenangan untuk memaksa di mana Loli berada. Yang punya kewenangan untuk mengetahui di mana Loli berada itu ada di Komnas HAM, ada di Ombudsman, ada di Kementerian PPA, ada di KPAI. Tapi karena Kementerian PPA dan KPAI saya duga ya tidak bertanggung jawab, membohongi saya, maka saya serahkan kepada Komnas HAM, serahkan kepada Ombudsman dan DPR RI. Mereka yang berwenang untuk memanggil. Saya hanya akan datang ke KPAI, saya hanya akan datang ke Kementerian PPA untuk meminta pertanggungjawaban dari Lani Ritomas selaku asisten dan juga Saudara Ai sebagai seorang komisioner KPAI. Begitu. Bang, terkait Loli udah dipindahin ke tempat eksklusif dan Abang dilarang juga sama saya gini. Saya udah bilang, saya tidak terbiasa bicara tanpa fakta. Kalian lihat sendiri kan, 5 bulan mereka tidak mampu menjinakkan Loli. Itu artinya apa? Bahwa memang NM itu tidak mampu berkomunikasi dengan Loli. Dan Loli menolak. Sedurhaka-durhaka anak dalam kategori pemikiran orang yang waras. Pasti kalau ibunya memeluk dan punya cara untuk bagaimana anak ini dapat memaafkan ibunya dan dia curhat, harusnya itu terjadi, tapi tidak terjadi. Bisa jadi
karena Loli memang sudah sangat benci, atau sebaliknya NM juga sangat benci tapi takut kalau secara terang-terangan nanti menghancurkan Loli. Jadi dibuatlah ini sedemikian rupa, diberitahu ke kita safe house, aman, nyaman. Apa sih yang nggak disampaikan kalimat oleh pengacaranya Fahmi yang tidak punya wibawa ini? Ya, ternyata dia tidak diinformasikan juga 5 bulan. Nah sekarang ngomong sangat eksklusif gitu ya. Iya benar. Nggak pernah saya dengar sangat eksklusif. Yang ada eksklusif itu kalian wawancarai saya eksklusif. Yang ada itu adalah sweet room. Karena kita pindahin ke Nah, yang merasakan sweet room itu sejak saya pegang, sejak saya tangani, itu baru sweet room. Saya pastikan dia Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 8 malam. 8 malam Loli dalam keadaan terjaga, terawat, makannya disiapkan, sabunnya disiapkan, handuknya disiapkan, saja disiapkan, dan kamarnya sangat-sangat istimewa, yaitu VVIP. Nah, kalau dia bilang eksklusif, katanya juga sudah bermain-main kan, bercanda, sudah senang. Mana fotonya? Mana videonya? Gak boleh direkam bang, alasannya bang. Oh mana mereka waktu ambil paksa? Live dia, lagi. Itu alasan dari dia. Makanya yang begitu-gitu tuh orang yang tidak konsisten, jangan kalian percaya. Kita boleh merekam kok, tapi blurkan. Saya ini ada. Saya sudah tracking satu-satu. Per hari saya akan keluarkan. Dia lari bagaimana, dia pertama kali cerita, ada. Diblurkan. Kalian wartawan juga tidak boleh menayangkan anak di bawah umur kecuali diblurkan. Jadi kita begini loh, persepsi yang saya ingin bangun, tidak semua ibu menyayangi anaknya. Walaupun banyak ibu di netizen itu bilang saya seorang ibu. Iya, kau ibu yang bagaimana dulu? Pertanyaan saya, adakah ibu yang membunuh anaknya? Sangat banyak. Adakah anak yang membunuh ibunya? Juga sangat banyak. Adakah ibu yang membuang anaknya? Sangat banyak. Adakah ibu menyiksa anaknya? Sangat banyak. Pertanyaannya, kalau ada anak teraniaya atas nama ibu yang mengandung, kemudian anak ini di bawah umur, kita boleh bilang, kau anakku. Maka saya bilang, tolong dilihat secara tajam dan cemerlang dan cerdas bahwa 2 tahun dia tidak dibiayai. Dan dia sudah siap hidup tanpa NM. Belum lagi kata-kata Bude. Fitri bilang ke saya nggak pernah dengar yang namanya ada Bude dia bang. Saya lama bergaul, tidak ada Budenya. Bude yang mana? Ada udah ngomong Budenya, biar kita lihat Bude. Halo Bude. Keluar dong Bude. Lalu udah ditanyakan, katanya nggak dirahasiakan, nggak boleh. Nah, makanya semua rahasia nanti terbongkar lagi gitu. Makanya saya minta safe house dievaluasi, Lani dievaluasi, Ai dievaluasi. Jangan-jangan nanti dikurung lagi. Kenapa saya curiga dia berangkat malam? Ya bisa jadi di safe house. Kalau memang aman-nyaman siang aja. Kenapa masih malam? Terus kenapa takut ngubungi saya sama Bu Adi? Kan janjinya begitu dengan saya. Komunikasi. Kenapa saya dibohong? Emang apa masalahnya kalau saya tahu? Kan sudah bilang bahwa saya tidak akan mengadopsi dia tanpa kami putusan pengadilan atau ada kewenangan dari instansi terkait yang memberikan kewenangan itu kepada saya. Sepanjang itu tidak ada, kami akan bawa dia ke yayasan. Saya sudah bersiap begini. Istri saya sudah siapkan baju untuk dia. Ya, karena dia tidak ada baju dalam ini, kasihanlah. Pakaian apa termasuk deodoran dan lain-lain itu sudah disiapkan semua. Kamar sudah disiapkan, wartawan sudah cek. Tapi Loli, seandainya kamu melihat pembicaraan Om ini, jangan ragu, jangan takut. Sampaikan keluhan kamu. Kalau kamu teraniaya, keluar dari situ. Ya, cari Om, kita bawa lagi kamu ke instansi terkait, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke DPR RI. Saya akan bawa selamatkan anak itu, atau perlu ke Mabes Polri. Karena itulah saya minta agar kanit PPA-nya itu ditindak. Karena Citra ini nggak pantas. Ai juga komisioner KPI nggak pantas mereka di situ. Lani juga nggak pantas. Safe house apalagi. Saya kira begitu. Jadi banyak yang nanya Bu Ade, bagaimana Bu Ade menangani ini? Apakah kami masih menunggu? Ya silakan. Ya, Bu Ade gimana Bu Ade? Responnya Kenapa? Loli akhirnya dugaan balik ke keluarganya. Ya saya hanya berharap karena Loli kan sempat bercerita, sempat curhat, nangis di situ kan. Kita juga melihat Loli tertekan di situ, Loli sangat ketakutan kan. Ya saya hanya
berharap dan berdoa semoga Loli dalam keadaan baik-baik, tetap selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Loli anak, saya yakin Loli anak yang kuat, anak yang hebat, dan dia anak yang pintar, anak yang cerdas. Pokoknya kita lihat dia tuh memang benar-benar tidak yang seperti yang dikatakan netizen kan, durhaka apa segala macam. Dia anaknya nice. Jauh. Dan saya minta tolong kepada netizen, janganlah bully seorang Loli ya. Loli ini bukanlah anak dewasa. Dialah anak-anak di bawah umur yang anak remaja yang masih butuh arahan, yang masih butuh nasihat, yang masih butuh rangkulan dari. Masih syukur dia bisa hidup di luar negeri, cari makan sendiri. Tuh, masih syukur loh. Dia tuh memang hebat loh, kuat loh. Kalau saya nggak kuat, saya beneran kalau saya jadi dia, saya nggak kuat loh, beneran. Makanya pada waktu malam itu kami tersentuh gitu loh. Kok awalnya saya bilang ke Mbak Rasma, aduh ini masalah lagi ntar gitu kan, dan ternyata emang bener kan, sampai kami dipukulin kan waktu di Polres kan. Nah gini, saya juga bingung nih, saya minta tolong nih kepada Bapak Kapolri ini ya. Kami Pak, saya bersama suami saya menolong seorang anak Nikita Mirzani yang lari dari safe house. Yang dia berkata di safe house itu dia tidak merasa nyaman, dia digabungin dengan anak ODGJ, dengan HIV, sipilis, open BO dan lain-lain. Dan anak ini mengatakan dia tidak pernah dikunjungi ibunya, tidak pernah diberi kabar oleh ibunya, dan tidak pernah berkomunikasi dengan ibunya. Dan pada saat itu si anak ini menunggu ibunya datang melihat dia, memeluk dia. Tapi apa yang terjadi? Anak ini kami bawa ke kantor polisi, kami dipukuli secara babi buta. Kami seperti orang kesurupan dia memukuli kami. Padahal kami adalah menolong anaknya gitu loh Pak, di kantor polisi, dan disaksikan oleh yang ada di orang-orang yang ada di kantor polisi tersebut. Tapi mereka hanya diam Pak. Bahkan kami dilaporkan menculik anaknya, mengeroyok anaknya, mengeroyok si Nikita Mirzani ini yang pada kenyataannya tidak ada. Di CCTV itu ada. Tolong Pak Kapolri, ada apa ini dengan Polres Jakarta Selatan? Kenapa seperti ini? Saya paham semua warga negara itu berhak untuk melapor, tapi kan laporannya itu mesti harus nyata Pak, tidak dibuat-buat gitu loh Pak. Saya minta tolong Pak Kapolri, ada apa ini dengan Polres Jakarta Selatan gitu loh Pak. Kami hanya membantu di sini, kami tidak melakukan tindakan kriminal loh Pak. Kami hanya menyelamatkan seorang anak, membawa ke kantor polisi gitu Pak. Terima Baik, Bu, kasih. ada cukup ya. dalam artian sempat khawatir ya ketika Loli hubungin Bang Rasman. Saya khawatir karena kita tahu ibunya kan memang rada-rada kan, memang aneh gitu kan Mbak. Seperti seperti Bang Rasman membela Fadel, malah si Nikita menyerang Bang Rasman kan. Dan saya ketahui kak dulu tuh kalau nggak salah ya Ibu Elsa dulu kan di pengacaranya si Dito. Dito pasti saya nggak tahu suaminya yang lama gitu kan. Tapi yang diserang malah si Ibu Elsa, dan dilaporkan Bu Elsa. Ini ada apa? Ini kan aneh nih orang kan. Ini masalah dengan orangnya, dengan kita ini kan hanya membantu. Jadi saya udah pengacara, komunikasi dengan Kapolres, sudah direspon ya, Kasat, Polda, Bareskrim, Mabespori, bahkan pejabat utama Mabespori. Itu mereka respon dan saya sudah masuk. Kita lihat saja. NM seperti mana kata tim saya, tinggal nunggu waktu tersangka dan diproses persidangan. Yakinlah kalian lewat saya, dan insya Allah akan tersandung batu dia. Publik pada nanya kenapa sih kok Bang Rasman mau repot-repot, padahal kan Loli kan Karena begini, karena kalian kan nggak lihat bagaimana Loli itu menangis, bagaimana dia menceritakan penderitaan dia, bagaimana kejamnya seorang NM. Nah, saya kira dan di luar itu dia bilang ini safe house ini sama saya jahat kok. Tunjuk mereka memang nggak bisa jawab juga komentar dia penyidik. Jadi pertanyaannya, kalau tidak saya mau, siapa lagi yang bantu dia? Karena dia bilang lebih baik saya mati saja. Jadi itu yang saya lakukan, dan saya berhasil membawa itu. Akhirnya dia bawa ke rumah sakit Polri. Nah setelah itu mungkin polisi serahkan kepada keluarganya. Kau udah capek kan? Kita lihat aja bagaimana keluarganya nampung dia. Kalau besok tidak benar juga, dia pasti akan cerita dan akan jahat teriak. yang disebutkan Loli sendiri seperti apa? Ya, mulai kecil dia sudah diperlakukan tidak adil, suruh live. Kalau nggak mau live berjam-jam, kurung di kamar, ya dipukuli. Ya ngomong loh, oleh omnya, ibunya, kemudian dicontoh yang tidak baik, laki-laki bergantian datang ke rumah. Nah, saya nggak usah teruskan sampai kemana-mana. Yang penting itulah dia.
ada perlakuan nggak baik juga nggak sih yang diterima Loli selama di safe house dari safe house? Iya, tidak boleh bertelepon. Ada ODGJ, ada HIV, ada Open BO, panas. Orang lain kasih komunikasi dia enggak, malah dia dengar telepon dari seseorang. Udah siksa aja Loli dari orang yang sangat dekat dengan dia. Dengar langsung speaker. Speakerin dan itu dibenarkan oleh orang safe Dan house. itu safe house membenarkan. Dan itu bang yang tadi abang bilang katanya Loli juga sempat bilang saya mati aja deh kayak gitu. Lebih baik mati aja. Dia sempat bilang seperti Doa berkali-kali dia bilang. Berkali-kali. Oh, berarti bukan pas Kasihan loh, kasihan. bukan pas keluar safe house doang sebelumnya apa? Waktu ketemu saya, waktu pertama kali juga video call, pada waktu voice note, pada waktu ngobrol,